Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ina Nuryani, NIM 19101021006. Yang kedua, Indah Ta'ati Nuriyah, NIM 19101021020. Yang ketiga, Dwi Hermawan, NIM 19101021030. Dan saya sendiri, Citra Ayunia Zahra, NIM 19101021034. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis teknikal guna memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis investasi dan portofolio. Analisis teknikal adalah cara menganalisis pergerakan harga saham, data pasar, dan volume transaksi saham berdasarkan data historis. Analisis ini biasanya digunakan para trader yang aktif melakukan transaksi harga saham dengan jangka pendek. Para trader berpendapat bahwa naik turunnya harga saham dipengaruhi oleh tren dan itu akan terjadi secara berulang-ulang. Analisis teknikal mempunyai perbedaan dengan analisis fundamental, yaitu yang pertama adalah analisis teknikal berdasarkan pola-pola harga saham. Dari waktu ke waktu akan digunakan oleh trader yang aktif. Sedangkan analisis fundamental secara top-down berdasarkan faktor-faktor fundamental yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor industri. Adapun beberapa asumsi yang mendasari analisis teknikal menurut Lewis tahun 1966. 1. Nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh faktor rasional maupun yang tidak rasional. Nomor 3, harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Nomor 4, tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan berhubungan permintaan dan penawaran. Keuntungan dan kritik. Keuntungan analisis teknikal. 1. Jika investor mampu mengakses informasi secara cepat, memiliki kemampuan analisis yang tinggi dan memiliki insting yang tajam terhadap harga pasar, jika ada informasi baru, maka investor akan memperoleh anomal-efektur. 2. Dengan menggunakan data-data pasar, investor hanya perlu mendefinisikan pergerakan harga saham dan menentukan waktu tepat untuk menjual atau membeli saham sehingga memperoleh keuntungan. 3. Keuntungan menggunakan analisis teknikal berkaitan dengan asumsi yang digunakan. Kritik terhadap analisis teknikal. 1. Kritik menggunakan analisis teknikal berkaitan dengan asumsi yang digunakan dan efektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. 2. Para penganut hipotesis efisien pasar sama sekali tidak percaya dengan harga saham di masa mendatang, dipengaruhi penggerakan harga saham di masa lalu. 3. Analis teknikal kurang efektif apabila digunakan untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu teknik-teknik analisis teknikal. Ada beberapa teknik penggunaan grafik atau charting dalam analisis teknikal, diantaranya yaitu 1. The Dow Theory, 2. Chart pola harga saham, 3. Analisis rata-rata bergerak, dan yang keempat yaitu analisis relative strength. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teknik penggunaan grafik dalam teknik analisis teknikal, yaitu The Dow Theory. The Dow Theory sendiri merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Charles Heido pada tahun 1800-an yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasarkan data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Pada teori ini, pergerakan harga saham dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, secondary atau intermediate trend, merupakan pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan primary trend. Dan yang ketiga yaitu minor trend, merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi pada setiap hari.
Adapun 3 fase tren pada teori ini yaitu 1. Tren naik atau uptrend merupakan fase ketika harga saham bergerak naik. 2. Tren turun atau downtrend merupakan fase ketika harga saham bergerak turun. 3. Tidak naik ataupun turun atau biasa disebut sideways merupakan fase ketika harga saham bergerak dalam pergerakan random. Tren ini akan memiliki pengaruh kuat apabila sudah membentuk 3 lembah, baik turun maupun naik. Seperti contoh pada gambar di atas, terlihat pada fase uptrend memiliki 3 lembah. Nah, sehabis itu kemungkinan besar harga saham akan turun. Namun, hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh informasi-informasi yang sedang hangat yang memiliki pengaruh terhadap harga saham tersebut. Sekian pembahasan dari kami mengenai analisis teknikal menggunakan The Dow Theory. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.